Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman viewers, subscriber semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang dalam tidak kenapa-napa. Oke, dalam vlog hari ini saya ingin merubah nih. Ini stop lamp Brio 2014. Jadi Brio itu ada dua model untuk yang tipe seperti ini. Satu merahnya di tengah, 2016 ke atas itu merahnya udah sampai ke samping. Jadi full sini, jadi merah putih. Jadi stop lamp ini akan saya apakan? Stop lamp ini akan saya sulap menjadi seperti ini. Tereng, seperti ini. Bentar, saya ambil dulu. Saya akan rubah seperti ini. Nih, ini dasarnya Brio 2014 sama. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Akan saya rubah sebelah kanan dan sebelah kiri menjadi seperti ini. Gimana caranya? Oke, sebelumnya itu teman-teman harus menyediakan beberapa alat bantu seperti headgun untuk membuka mikanya dari rumahnya sendiri. Kemudian kita butuh gerinda mini. Gerinda mini jangan lupa membeli pisau tambahannya yang berbahan ada fibernya, serat fibernya. Yang ketiga kita membutuhkan bahan utamanya yaitu mika ukuran 2 mm. Jadi gimana cara memotong, membuka mika dari housingnya, dari rumahnya? Oke, langsung aja. Let's go, check it out. Oke teman-teman, jadi ini stop lamp. Stop lamp ini berbeda dari yang kamera akan ke muka saya. Jadi stop lamp ini berbeda dari headlamp. Lampnya itu berbeda karena di stop lamp ini dia lampnya lebih keras, berbeda dari stop lamp dari headlamp mobil yang kaca depan. Jadi ini tidak bisa kita menggunakan headgun, tapi menggunakan headgun hanya di bagian sebelah sini, karena di bagian sini nggak bisa digerinda, tapi yang bisa digerinda dipotong itu di bagian pinggiran sebelah sini, pinggiran sini nih. Jadi akan kita potong di sini, di bagian paret-paret ini kita potong menyeluruh sampai di sudut sini, sampai sudut sini. Yang ini akan kita headgun entarnya, tapi selesai kita pemotongan ini semua baru kita headgun, kita tarik pelan-pelan. Oke, ikuti terus. Oke, ini saya sedang memotong stop lamp Brio ini karena untuk pemotongan ataupun pembukaan stop lamp Brio ini tidak sama dengan cara membuka mika yang di lampu depan ataupun headlamp, karena lamp yang digunakan di bagian lampu rem ini berbeda, lebih sedikit keras dibandingkan headlamp. Jadi di sini cara membukanya ya kita harus memotong seperti yang saya potong sekarang ini. Saya potong perlahan demi perlahan. Jika teman-teman ingin membukanya ya dengan cara seperti ini, atau bisa menggunakan dengan pisau cutter, tapi itu sih lebih lama. Jadi kalau teman menggunakan gerinda seperti saya, teman-teman harus jangan lupa membeli mata pisau yang berbahan dari fiber, serat fiber, karena pisau potong yang diberikan dari paket pembelian mini gerinda ini itu mata pisau tidak kuat. Yang bahan digunakan hanya resin saja. Jadi ketika menggunakan resin mata pisau yang diberikan oleh paket si gerinda ini itu kerap pecah, sangat resiko, sangat rawan pecah jika sedang melakukan pemotongan. Nah, ini sekarang saya sudah melakukan pemotongan seluruh bagian mika headlamp, kecuali bagian yang saya tentu tadi, bagian yang hitamnya ini yang saya kasih hot gun ini saya kasih head gun ini supaya bagian yang ditutupin garis hitam itu melunak. Di bagian dalamnya itu ada sejenis, bukan sebuah paretan ataupun alur garis. Nah, ini saya lagi mencoba untuk membukanya. Jadi sebelum kita membukanya kita kasih head gun tadi biar sedikit lebih panas. Nah, ini sekarang saya lagi proses mencongkel. Jadi untuk mencongkel ini teman-teman harus hati-hati, jangan terburu-buru. Jadi harus perlahan demi perlahan, karena kalau teman terburu-buru dan terlalu cepat untuk mencongkelnya itu akan menyebabkan mika beningnya ini akan patah, akan retaknya itu kalau sudah retak itu ya angin akan masuk. Jadi itu teman-teman harus berhati-hati, harus bersabar sedikit demi sedikit. Jika terbuka nanti akan berbunyi suara tek ataupun suara seperti patahan, karena suara patahan itulah yang membuka ataupun tanda bahwa mika ini sudah mulai terbuka. Nah, di sini saya menambahkan head gun lagi supaya kembali panas, karena sudah lumayan dingin jika kita cukup lama membiarkannya. Nah, ini sudah terbuka. Jika sudah terbuka ini saya langsung memotong bagian merahnya. Jadi merahnya ini Jika teman-teman perhatikan di bagian merah ini ada batasan antara yang bening dan
mika yang merah. Di antara batasan itu ada sebuah garis. Nah, sebuah garis itu teman-teman harus motongnya di bagian terdalam dari garisan si mika merahnya ini. Karena jika kalau pas-pas dengan batas garisnya yang bening dan perjumpaan bening dan merah, itu akan sulit untuk menempelkan mika yang sudah kita potong, si mika yang sudah kita beli yang 2 mm itu akan kita tempel di bagian yang sudah kita potong, itu akan sulit karena tidak ada daging lagi untuk tempat untuk tampungan si mika yang sudah kita potong nantinya. Nah, ini saya masuk proses pengamplasan. Di sini saya mengamplas menggunakan gerinda ini dengan mata amplas. Saya juga nggak tahu mata amplas berapa, yang pastinya matanya agak sedikit kasar. Nah, setelah pengamplasan selesai, saya di sini masuk ke proses ini pembuatan mikanya. Jadi untuk pembuatan mika ini tidak ada trik apapun, ini hanya mengagakkan, dalam artian saya potong sedikit, akhirnya jadi seperti bulat ini. Jadi kalau teman-teman lebih gampangnya, teman-teman taruh mika yang ukurannya tidak terlalu besar di atas lampu ini, lalu teman-teman garis menggunakan pensil, kemudian dilebihkan kurang lebih 1 cm dari ukuran yang sudah digaris pakai pensil tadi. Nah, ini karena saya sebelah kanannya sudah saya buat ukurannya sudah sama, akhirnya saya saya ikutin aja garis alurnya supaya tidak terlalu lama. Jadi ini sudah masuk ke proses pengamplasan. Bekas potongan yang tadi saya potong ini diamplas sampai halus. Kemudian setelah pengamplasan, di sini kita paskan, ternyata sudah pas, sudah cocok, sudah masuk. Kemudian di sini saya akan masuk ke proses pengecetan. Pengecetan ini bukan cat solid, tapi ini adalah cat warna smoke ataupun black smoke untuk jenis cat semprot yang saya pakai. Di sini saya pakai merek dari Sapporo, tipenya saya lupa, yang jelas ini tipe cat semprot ini warna black smoke. Kalau teman-teman ingin pakai merek Sapporo, boleh pakai namanya jenis black smoke untuk warna catnya. Kemudian dari cat itu kita berpindah melanjutkan prosesnya dengan memberi seluruh stiker hitam Dove. Saya tutupin seperti ini, lalu saya memberi garis ataupun list pinggiran pada mika yang sudah kita potong tadi. Nah, seperti ini garis mikanya. Karena kenapa saya kasih garis hitam ini, karena untuk menutupin kekurangan ataupun menutupin bekas potongan mika si brio tadi, biar tidak kelihatan potongannya. Saya menambahkan sedikit stiker warna hitam lagi di bagian mika itu, tempat ngeleman itu ada stiker warna hitam, itu saya lapisin supaya tidak kelihatan dari luar merah-merahnya. Oke, di sini saya menggunakan lem setan. Kalau di tempat saya sih namanya lem setan, nggak tahu kalau teman-teman nyebutnya lem apa. Yang jelas lem ini namanya lem setan kalau di kota saya. Nah, ini sudah pengeleman, sudah siap. Lalu kita masuk ke proses pengeleman pada housing si brio. Nah, oh ya, satu lagi saya ingatkan, untuk pengeleman yang pakai lem setan tadi, jangan lupa teman-teman tambahkan lem PVC ataupun lem lem pipa untuk menghindari angin masuk ataupun kebocoran di saat hujan. Di sekelilingnya boleh tambahin lem dari PVC ataupun lem pipa biasa yang kita pakai di rumah untuk pompa air di rumah. Nah, di sini saya menggunakan lem itu, saya pegang itu yang bulu-bulu itu adalah lem mika. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko online atau di toko-toko pembuat lampu proje ataupun retrofit. Lampu proje itu lampu yang proyektor yang custom itu mereka ada jual, satunya itu murah kok, 18.000. Jika tak ada, teman-teman bisa dapatkan di online shop Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kemudian setelah saya menempel si lem mikanya ini, saya kemudian memanaskan. Jadi lem ini yang digunakan pada headlamp depan mobil itu lemnya seperti ini. Ketika dipanaskan dia akan melunak. Di sini maksud saya kenapa sih dipanasin padahal belum ditempel. Oke, di sini saya memanaskannya karena di bagian antara mikanya dan lemnya itu harus kita padatkan. Dalam artian kita terus menempelkan dia secara sempurna, kita panaskan, dia melunak, kemudian kita tekan-tekan agar dia menyentuh 100% pada permukaan si mika. Kalau sudah tersentuh semua, sudah kita panaskan, kemudian kita tempelkan seperti ini. Harus hati-hati supaya tidak salah posisi. Dalam arti salah posisi ini tidak
keliru, agak sedikit ke bawah, agak sedikit ke atas, teman-teman harus hati-hati untuk saat penempelan si mika yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya memanaskan lagi lem yang tadi, lem mika tadi. Di sini saya merapikan, ada celah-celah kebocoran akan saya tutupin, saya tekan-tekan menggunakan kertas tadi, kertas si lem tadi. Kemudian di sini saya memotong kertas, bukan kertas, saya memotong stiker untuk menutupin bagian-bagian kekurangan pada stop lamp ini. Karena kita menggunakan gerinda tadi, setidaknya ada sedikit goresan-goresan yang mengenai mika stop lamp ini tadi. Nah, di sini bukan hanya sekedar untuk menutupi si gores-goresan, tapi juga ingin melapisi bagian-bagian yang tidak tertutup oleh lem mika tadi. Nah, untuk penampilannya penampakannya setelah pemasangan si lem ini akan saya buat hasilnya seperti ini.